Bismillah, teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun berada. Ini ada jawaban dari saudari kita, Ibu Siti Sa'adah. Beliau mengatakan, kalau adat di desaku, tali pusar itu dikubur di tempat yang sama dengan ari-ari yang dikubur pada saat itu dengan ari-ari sebayi. Jadi tali pusarnya itu digabungkan, dimasukkan di tanah yang sama, di lubang yang sama. Saudaraku yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, teringat kita apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Tentunya ini adalah peringatan sekaligus petunjuk untuk kita jalankan, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, beliau bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Tidak ada yang lain di muka bumi ini yang maha benar kecuali Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita menjalani hidup ini, kemudian tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah, maka kita tinggalkan. Dan ini jauh lebih selamat ketimbang kita mengikuti adat. Dan terkait adat ini juga, yang turun-temurun dari nenek moyang kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan di dalam Suratul Baqarah ayat 170. Bunyi ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi nenek moyang kami, maksudnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, itulah yang mereka lakukan. Sambung ayat, padahal nenek moyang mereka itu, kata Allah, tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah begitu jelas kepada kita. Artinya, jika muamalah, perniagaan, aktivitas, kegiatan apapun itu yang kita lakukan, kemudian di-warning oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita waspada ketika melakukannya, maka ini tentu akan berdampak buruk buat kita dan keluarga kita. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah perintahkan kepada kita. Begitu juga dengan kita melakukan segala bentuk amalan. Ketika Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk mengerjakannya, maka jangan kerjakan. Seketika pernah kami meruqyah seorang hamba yang dia Masya Allah ahli ibadah. Ketika dia beribadah, kemudian maksudlah jam 12 malam, beliau dianjurkan oleh seorang kiai, ulama, ustadz, apapun itu, membaca ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali di jam 12 malam. Ini ajaran siapa? Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar melakukan zikir ini di jam 12 malam? Nah, saudaraku, cobalah kita berpikir jernih bahwa kepada siapa ibadah ini kita subuhkan, kepada siapa ibadah ini kita niatkan. Yakinlah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak memerintahkan kita mengerjakan ini, kepada siapa lagi amalan itu akan turun, akan sampai, kecuali kepada syaitan laknatullah alaih. Ini peringatan keras buat kita, karena ketika di ruqyah, orang yang membaca ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali kesurupan, dan syaitannya bernama Latif masuk ke dalam jasad orang tersebut. Karena memang orang yang merasa dirinya sudah beribadah, ini sangat sulit dinasihati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang tersebut. Mohon kita kepada Allah, karena sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Dan Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar menyampaikan kepada kita, dan ayat ini sering sampai ke telinga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang yang beriman sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya Rabb. Maka saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, nasihat ini adalah untuk diri saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk teman-teman sekalian yang mungkin tidak sengaja melihat video ini. Silahkan bagikan. Ari-ari tali pusar cukup dikubur di tanah yang tidak ada ritual apapun di atasnya. Tidak perlu kita taruh botol, kita bakar, kemudian kita tutup dengan wadah apapun itu di malam hari agar kakaknya menemaninya, agar kakaknya bisa datang menjaganya. Waliyadzubillah, keyakinan apa ini? Dari mana datangnya ini? Saudariku, ingatlah bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan wariskan sesuatu yang memang bukan berasal dari agama Islam. Agama kita bukan agama nenek moyang. Agama kita adalah agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau, karena beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah suri tauladan kita. Ikuti beliau, insyaallah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Sekali lagi, saya menasihati diri saya pribadi. Jangan lihat siapapun dia, orangnya, tapi lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikannya. Ketika itu baik, sumbernya, referensinya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dan juga perkataan para orang-orang yang memang kita tahu akidahnya bagus, ibadahnya bagus, maka ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu di atas kebaikan, di atas kebenaran yang memang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga nasihat ini bermanfaat, silahkan dibagikan, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.